Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kuliah kita kewirausahaan ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari yang luar biasa hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bisa mengikuti mata kuliah yang saya berikan. Oke, untuk kali ini saya akan bahas tentang bagaimana kita mengidentifikasi perkembangan usaha kita ya. Jadi kalau satu usaha ingin maju itu harus benar-benar dikawal perkembangan usaha yang mungkin terjadi ketika kita dalam proses berusaha itu sendiri. Jadi mulai dari eh, ya kita mulai aja dilihat di formnya itu ya. Silakan Anda isi nama peserta atau nama Anda, nama mahasiswa ya, nama mahasiswa siapa, kemudian jenis usahanya yang dipilih apa ya. Kemarin kita sudah mengidentifikasi pada teman-teman nama usaha yang mau dijalankan, yang akan dijalankan ya, yang mungkin dalam proses perjalanan ya. Kemudian komoditi produknya apa, tas online shop. Nah, kemudian ini coach ya, kita karena sistemnya coaching itu nanti diisi aja nama coachnya atau nama dosennya ya. Yang pertama kita harus tahu posisi di mana kita berada sekarang ini, posisi di mana uh, usaha sebesar apa usaha kita ini harus diidentifikasi dulu supaya nanti dalam perkembangan usaha kita mampu menerjemahkan, mampu memberikan apresiasi terhadap perkembangan usaha kita ya. Apakah usaha kita itu nanti bisa berkembang ataukah tidak, itu diawali dengan posisi atau identifikasi di awal, sehingga setiap perkembangan di lini usaha kita itu bisa diidentifikasi apakah asetnya nambah, apakah uang kasnya nambah, apakah pelanggannya nambah. Itu nanti bisa kita identifikasi melalui perkembangan usaha ini ya. Mulai dari awal, nomor satu, tentunya kita mendirikan usaha pada bulan apa, hari ini misalnya. Nah, kita coba mendirikan usaha pada hari ini, ataukah mungkin Anda sudah mempunyai usaha setahun yang lalu. Silakan ditulis bulan dan tahun berdirinya usaha. Kemudian kepemilikan usaha. Nah, tentunya Anda harus punya kepemilikan sendiri, namanya wirausaha ya. Kalaupun nanti usaha yang Anda tampilkan adalah usaha orang tua, maka di situ nanti juga Anda tulis sendiri usaha usaha sendiri ya. Walaupun nanti produknya dari orang tua kita, misalnya seperti itu. Kemudian identifikasi juga aset-aset yang sudah kita store, modalnya itu berapa, modal pribadi berapa, pinjam berapa, kemudian juga ditambahkan modal pribadi dan pinjaman. Kemudian ada enggak pengembalian pinjaman termasuk cicilan bulanan, ada enggak untuk menopang usaha kita. Modal yang kita store itu misalnya dalam bentuk pinjaman, itu ada enggak pinjaman, pengembalian pinjaman ya. Kemudian aset berupa peralatan, misalnya asetnya berapa, aset yang anda beli atau Anda bikin untuk usaha itu apa saja. Misalnya kompor, wajan, sotel, serok, dan sebagainya, itu adalah aset untuk kita berusaha. Itu ditulis berapa asetnya, berapa jumlah ketika kita mau memulai usaha ya. Kemudian persediaan barangnya berapa. Kalau misalnya Anda punya usaha opak gambir misalnya, asetnya udah jelas, tempat oven misalnya, tempat untuk mencetak opak gambir atau dan seterusnya. Kemudian aset berupa barang, persediaan barang itu apa, mulai barang dari bahan baku sampai barang jadi itu berapa ya. Kemudian aset tidak bergerak, kalau misalnya Anda mencoba mengkalkulasi aset-aset berupa tanah, tempat usaha, itu juga merupakan aset di mana kita bisa berjualan di situ. Kalau misalnya jualan di pinggir jalan, berapa aset rombongnya,
berapa aset untuk membuat tempat jualan, etalase ya, dan seterusnya. Itu adalah aset yang tempat usaha yang bisa kita kategorikan dalam aset tidak bergerak. Kemudian jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja itu berapa? 1 orang, 2 orang. Kalau misalnya Anda masih bekerja sendiri ya 1 orang. Tapi kalau misalnya sudah punya tim, nanti bisa Anda tuliskan 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya Anda jualan online, punya reseller atau enggak? Kalau misalnya punya reseller, ditulis berapa reseller yang Anda punya ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangkauan pasar. Jangkauan pasar ini meliputi apa? Kalau Anda misalnya berjualan secara online, tentunya ingin jangkauan pasar Anda lebih dari sekedar jualan di Kota Blitar ya, atau di Blitar dan sekitarnya, tapi bisa mencakup ke seluruh wilayah di Indonesia ya. Apalagi kalau misalnya Anda jualan online, itu nanti tentunya bukan hanya secara lokal, Indonesia, bahkan bisa Anda jualan secara global, secara internasional ya. Misalnya memungkinkan produk Anda dikirim ke luar negeri. Tuh. Nah, jangkauan pasar Anda tulis. Ya, ini silahkan sesuaikan dengan produknya. Kalau misalnya jualan beras ya, jangkauan lokalnya ya silahkan ditulis di sekitar Ulingi, di sekitar Blitar, di sekitar Kanigoro, di sekitar dan seterusnya. Nah, itu adalah jangkauan pasarnya. Kalau misalnya nanti ada varietas atau variasi produk yang lain dengan jangkauan pasar yang lebih luas, nanti silakan ditulis jangkauan pasar yang lebih luas. Misalnya Anda mencoba untuk membuat produk yang bisa dikirim ke luar kota misalnya. Nah, jangkauan berikutnya adalah pemasaran online. Nah, ini Anda harus petakan. Anda menguasai apa saja di situ. Itu saya tuliskan hanya 3 kolom, 3 baris saja, yaitu Facebook, Instagram, dan Marketplace. Silakan kalau misalnya Anda mempunyai platform yang lain, ya ditulis saja. Misalnya di Facebook apa, Instagram apa, kemudian Shopee misalnya, Marketplace ya, kemudian dan yang lain-lain ya. Kemudian rincian varian produk saya itu ada berapa. Kalau misalnya toko kelontongan atau toko meracang misalnya, Anda punya produk berapa, Anda punya variasi produk itu berapa, 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. Kemudian saldo kas per 1 Januari. Nah, itu Anda identifikasi saldo kas yang ada sekarang setelah dikurangi aset itu berapa. Kalau Anda belikan bahan baku dan aset semua, ya berarti kosong ya. Laporan laba ada apa enggak? Nanti di dalam perjalanan untuk membuat usaha itu nanti harus ada laporan laba dan laporan laba rugi usaha ya. Kemudian ini adalah checklist administrasi usaha. Setiap usaha itu harus terbukukan atau tercatat dengan baik ya. Terdokumentasi dengan baik, meliputi laporan arus kas, kemudian juga laporan produksi, kemudian laporan penjualan ya. Itu harus diceklis dulu ada apa enggak usaha Anda. Kalau tidak ada, seperti adakan atau dilakukan pencatatan ya. Kemudian nilai barang yang terjual per bulan ini berapa, 100 juta, 2 juta, 10 juta dan seterusnya ya. Kemudian biaya-biaya coba diidentifikasikan, biaya-biaya yang Anda keluarkan setiap Anda melakukan usaha atau mulai awal usaha sampai sekarang itu apa saja ya. Biaya bahan baku misalnya, biaya bahan pendukung, biaya gaji, komisi, biaya promosi, biaya lain-lain dan seterusnya. Pembayaran cicilan, hutang dan seterusnya. Silakan nanti kalau misalnya ada salah Anda kan ada, silakan ditulis di sini itu. Jadi gunanya untuk identifikasi usaha untuk menggiring Anda bahwa Anda itu mulai usaha itu ngerti betul usaha saya itu di mana, posisi saya itu di mana, kekurangan saya itu di mana ya. Mulai dari aset saya berapa, kemudian produk saya yang saya jual itu berapa, apakah ada sistem pencatatan yang baku terhadap usaha saya ataukah yang lain. Jadi Anda harus mengerti betul-betul
posisi Anda memulai usaha itu. Nah, ketika sudah mengetahui posisi kita, itu nanti setiap perkembangan, setiap masalah itu akan bisa kita selesaikan dengan baik ya. Misalnya dalam hal aset untuk produksi yang kurang, ternyata setelah saya lakukan produksi opak gambir misalnya, ternyata bahan baku yang sedemikian besar atau sedemikian yang saya siapkan terhadap mesin yang saya gunakan itu ternyata tidak imbang. Nah, ketidakseimbangan ini akan berpikir bahwa Anda harus menambah mesin. Ketika Anda membeli bahan baku sekian, itu harus berapa mesin yang harus digunakan supaya tidak ada penumpukan bahan baku yang terlalu lama ya. Itu nanti akan Anda akan berpengalaman untuk men-setting sistem seperti itu. Nah, untuk itu pengalaman-pengalaman awal ini yang kita butuhkan ya. Mulai dari awal kita coba mentoring Anda, kemudian kita coba untuk membimbing Anda untuk benar-benar melakukan apa starting point yang betul-betul direkomendasikan oleh para pendahulu kita yang sudah usaha ya. Jadi usaha itu ada ilmunya, juga actionnya juga harus step by step ya. Harus ada pondasinya, kemudian harus ada sistem yang kita jalankan supaya nanti kita tidak meraba-raba lagi ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti juga mencoba untuk belajar belajar mengisi atau mengidentifikasi. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.